Halo semuanya, kami dari kelas TP22A yang kelompoknya beranggotakan 6 orang, di mana anggota kelompoknya dapat dilihat pada slide berikut. Tema yang akan kami bahas pada video kali ini adalah dinamika kebijakan impor beras di Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan alasan Indonesia masih mengimpor beras, dampaknya bagi petani dan ketahanan pangan, serta langkah solusi apa yang dapat ditempuh. Data tren impor beras, menurut Badan Pusat Statistik, dari tahun 2015 sampai 2024, untuk data tren impor beras itu ada sebagai berikut. Untuk yang pertama, tahun 2017, negara India menyumbang 32.000, untuk Thailand menyumbang 108.000 ton, untuk Vietnam 16,599 ton, Pakistan 87,500 ton, Myanmar 57,475 ton, Jepang 72,1 ton, Tiongkok 241,9,0, dan negara-negara lainnya sebanyak 54,3, sehingga jumlahnya 305,274,8 ton. Untuk tahun 2018, total dari kedua negara tersebut adalah 2.253.824.000,4. Lalu tahun 2019, jumlah totalnya adalah sebanyak 444.508 ton. Lalu tahun 2020, jumlahnya sebanyak 356.086,2 ton. Untuk tahun 2021 jumlahnya itu 407,741,4 ton. Untuk tahun 2022 429,207,3 ton. Untuk tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3.062.857,6 ton, dan tahun 2024 sebanyak 4.519.420,6 ton. Itu negara yang paling banyak memberikan setiap tahunnya, yang paling banyak memberikan impor setiap tahunnya adalah Thailand. Kemudian dilanjutkan dengan Vietnam, lalu lanjut ke Pakistan, Myanmar, dan juga India. Sisanya itu adalah negara Jepang, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Kondisi produksi beras dalam negeri. Produksi beras dalam negeri terus mengalami penurunan akibat beberapa tantangan struktural. Yang pertama adalah ketergantungan pada iklim dan cuaca. Indonesia mengalami fenomena El Nino pada tahun 2023 yang menjadi penyebab anjloknya produksi beras. Yang kedua, alih fungsi lahan sawah. Lahan sawah subur di daerah Jawa terus berkurang akibat konversi menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur. Hal ini mengancam kapasitas produksi pada jangka panjang. Yang ketiga, produktivitas yang belum optimal. Meskipun ada peningkatan, namun faktor lain seperti penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, dan irigasi yang baik belum merata di semua daerah. Yang keempat, masalah pada rantai pasok dan pasca panen. Data produksi terkini menurut BPS, produksi beras pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 31,13 juta ton GKG atau gabah kering giling. Angka ini turun dibandingkan 2022 sebesar 31,56 juta ton GKG, terutama karena dampak El Nino. Dengan faktor konversi gabah ke beras sekitar 62%, produksi beras pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 19,3 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan sekitar 29-30 juta ton per tahun. Perhitungan ini sering menjadi dasar pertimbangan impor. Di Indonesia, fungsi pengelolaan beras terdistribusi ke beberapa institusi. Yang pertama adalah Badan Urusan Logistik atau Bulog. Bulog bertugas membeli beras atau gabah untuk cadangan pemerintah, menyelenggarakan operasi pasar, dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. Peran ini menjadi krusial ketika berlangsung program penyerapan panen dan pelepasan stok untuk meredam kenaikan harga. Bulog menyimpan cadangan yang dipakai untuk program ketahanan pangan, penyaluran bantuan sosial, dan intervensi pasar, misalnya program SPHP atau stabilitas pasokan dan harga pangan. Laporan pada tahun 2025 menyebut Bulog memegang stok jutaan ton dan menargetkan penyaluran program stabilisasi. Yang kedua, Kementerian Pertanian. Kementan fokus pada program peningkatan produktivitas seperti benih unggul, irigasi, pupuk bersubsidi, dan bimbingan teknis. Kementerian Perdagangan atau Kemendak memiliki tugas untuk mengeluarkan izin dan regulasi terkait perdagangan beras, termasuk menerbitkan surat persetujuan impor. Kemendak berdasarkan masukan dari Bulog dan Kementan serta pertimbangan stok nasional akan mengeluarkan rekomendasi dan persetujuan impor. Mereka memastikan impor tidak mengganggu pasar dalam negeri dan sesuai dengan kebutuhan real. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang ketentuan impor beras, Permendak ini menegaskan bahwa impor beras hanya dapat dilakukan oleh Bulog untuk kebutuhan cadangan pemerintah. Kebijakan impor itu berubah dari tahun ke tahun. Kita ulik sedikit. Pertama di era 2014 sampai 2022, yaitu di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sini beliau fokus pada swasembada dan menekan impor. Akan tetapi karena terjadinya defisit stok CBP atau cadangan beras pemerintah, pemerintah tetap melakukan impor untuk menjaga stabilitas harga. Selanjutnya di tahun 2023, pemerintah melakukan impor beras lebih dari 3 juta ton. Hal ini dikarenakan produksi domestik yang menurun karena terjadinya dampak kekeringan dari El Nino. Selanjutnya di tahun 2024 terjadi kenaikan impor yang cukup signifikan, yaitu sekitar lebih dari 4,5 juta ton. Hal ini sangat meningkat pesat, hampir 47% dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan pemerintah memperbesar stok CBP untuk melakukan operasi pasar murah dan juga bantuan pangan. Lalu di tahun 2025 pemerintah menargetkan tidak melakukan impor karena menurut Kementerian Pertanian mereka memproyeksikan produksi beras Indonesia di tahun 2025 ini akan meningkat hingga 13%, yaitu sekitar 37 juta ton. Beberapa faktor yang mendorong perubahan kebijakan tersebut. Yang pertama adalah cuaca dan iklim. Seperti kita ketahui, fenomena El Nino itu menyebabkan kekurangan curah hujan di Indonesia, sehingga produksi lokal itu menurun dan menekan pasar domestik dan menyebabkan pemerintah harus melakukan impor. Yang kedua, produksi dan daya serap Bulog. Kalau produksi dan produktivitas itu menurun, maka pemerintah akan melakukan impor. Sementara di sisi lain, kalau Bulog meningkatkan penyerapan gabah domestik, itu nilai impor dapat ditekan. Selanjutnya harga global. Ketika harga beras di global itu rendah, maka pemerintah akan memilih impor untuk menjadi pilihan menambah cadangan beras pemerintah, dan juga sebaliknya. Yang keempat ada politik pangan. Akibat dari tekanan politik untuk jaga inflasi, membuat pemerintah itu melakukan tindakan cepat untuk mengimpor beras.
Yang kelima ada kelembagaan, di mana lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan ini itu ada Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, juga Kementan. Itu belum optimal koordinasinya karena memiliki tujuan yang berbeda. Terakhir, tekanan sosial dan juga inflasi. Kalau inflasi pangan itu melebihi 5%, pemerintah akan mempercepat JPB untuk menekan harga domestik. Terus apa sih dampaknya beras impor ini terhadap petani dan harga beras sendiri? Yang pertama itu pastinya ada tekanan harga. Jadi masuknya beras impor terutama dalam volume yang besar itu bahkan akan menambah pasokan dan menurunkan harga gabah atau beras dari si petani lokal sendiri. Yang kedua itu ada timing import atau policy timing. Impor yang dilakukan saat panen menyebabkan market crowding dan memperlambat penurunan harga ketika petani butuh menjual. Selanjutnya itu ada transmisi biaya tetap menjadi NTUP atau nilai tukar usaha pertanian. Jadi ketika harga jual turun tetapi biaya tetap naik itu NTUP nilai tukar usaha pertanian itu akan ikut turun. Selanjutnya itu ada volatilitas pendapatan atau disinsentif produksi. Ketidakpastian harga menurunkan investasi dan intensifikasi petani kecil sehingga dalam jangka menengah menekan produktivitas dan motivasi produksi. Selanjutnya itu dampak terhadap petani dan harga juga ada selanjutnya ada NTP. NTP nasional di bulan Juli tahun 2024 itu sama dengan 119,61 atau naik 0,7%. NTP naik atau turun itu mengikuti perubahan LT dan LB. NTP itu sangat sensitif terhadap biaya produksi, harga gabah atau beras yang turun, sementara biaya tetap atau naik akan menurunkan NTUP. Selanjutnya itu impor beras. Data BPS pada tahun 2017 sampai tahun 2024 menunjukkan impor beras mencapai jutaan ton pada beberapa tahun terakhir, sehingga potensi kuat menekan harga domestiknya. Selanjutnya itu penelitian Purnama DKK 2024 dan Tanjung juga menemukan bahwa impor beras berpengaruh negatif terhadap NTP dan pendapatan petani, terutama tanpa dukungan proteksi atau penyerapan domestik. Dan itu risiko yang terdapat terhadap ketahanan pangan nasional. Yang pertama itu adalah eksposur pada pembatasan ekspor negara pengekspor utama. Kasus seperti pengetatan ekspor non basmati India tahun 2023, volatilitas harga internasional dan biaya impor, fluktuasi harga dunia dan biaya logistik meningkatkan ketidakpastian pasokan serta anggaran impor pemerintah. Selanjutnya ada dependensi jangka panjang melemahkan kapasitas domestik. Impor rutin tanpa investasi produktivitas dan infrastruktur melemahkan kapasitas domestik dan menurunkan insentif produk. Selanjutnya data BPS itu impor pada tahun 2017 sampai tahun 2004 menunjukkan impor beras beberapa tahun mencapai ratusan ribu hingga jutaan ton, menandakan ketergantungan volumetrik yang signifikan dan meningkatkan risiko terhadap gejolak eksternal. Selanjutnya kebijakan penyangga domestik Bulog, pemerintah menargetkan serapan hingga 3 juta ton setara beras pada tahun 2025 untuk memperkuat cadangan dan menyerap produksi petani. Terus ada lagi FAO menegaskan juga bahwa pembatasan ekspor global meningkatkan risiko bagi negara importir. Adapun rekomendasi kebijakan dari dampak petani dan harga pangan serta risiko ketahanan pangan nasional meliputi yang pertama ada penjadwalan impor beras harus dilakukan secara lebih terukur dan tidak bertetapan dengan musim panen. Yang kedua, ada pemerintah perlu memperkuat kapasitas serapan Bulog agar cadangan beras pemerintah benar-benar optimal. Ketiga, ada diversifikasi negara pemasok impor menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau dua negara. Yang keempat, ada investasi jangka panjang pada infrastruktur pertanian. Kemudian yang kelima, ada subsidi input pertanian perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Yang keenam, ada transparansi data pangan dan sistem informasi harga harus diperkuat. Yang ketujuh, ada pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi, gapoktan, dan BUMDes pangan harus diperluas. Kemudian yang kedelapan ada diversifikasi pangan lokal perlu digiatkan untuk mengurangi tekanan pada konsumsi beras. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan sebelumnya ialah kebijakan impor beras di Indonesia terus berubah-ubah karena produksi dalam negeri sering tidak stabil, baik akibat iklim, alih fungsi lahan, maupun rendahnya produktivitas. Impor akhirnya dilakukan untuk menjaga stok dan menekan kenaikan harga, tetapi langkah ini punya dampak negatif bagi petani dan bisa meningkatkan ketergantungan dalam jangka panjang. Karena itu, solusi utamanya adalah memperkuat produksi domestik, meningkatkan serapan Bulog, dan mengatur waktu impor secara lebih tepat. Sekian dari hasil pemaparan diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.